warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Safita dari Prodi D3 Perkamedis dan Informasi Kesehatan Reguler 1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia. Dari pembelajarannya yaitu yang pertama diharapkan dapat mengetahui proses pencernaan manusia. Yang kedua diharapkan mengetahui organ apa saja yang terjadi pada proses pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Fungsi dari sistem pencernaan sendiri yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan juga perbaikan sel. Pencernaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu mekanik dan juga kimiawi. Proses pencernaan mekanik dilakukan dengan gerakan seperti mengunyah, menelan, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Dari sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir anus, lalu dikeluarkan oleh tubuh. Yang pertama yaitu mulut. Dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Setelah diproses oleh mulut, makanan diproses melalui kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus yaitu tabung berotot yang menghubungkan faring dengan lambung. Otot-otot kerongkongan ini memindahkan makanan dengan gerakan yang disebut gerakan peristaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot yang berbentuk cincin. Otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutup untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Diproses melalui kerongkongan, makanan akan diproses oleh lambung. Lambung terletak pada rongga sebelah kiri perut dan terhubung dengan dua saluran pada tiap ujungnya, yaitu ujung atas lambung terhubung dengan eksofagus atau kerongkongan yang berfungsi sebagai jalur masuknya makanan dari mulut. Sedangkan bagian bawah lambung terhubung dengan usus halus, yaitu organ berbentuk selang panjang yang menghubungkan lambung dengan usus besar. Bagian usus pertama berbatasan dengan lambung, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Kemudian, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus yaitu saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan juga lipatan. Fungsi dari lipatan usus halus yaitu memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Proses pencernaan yang terjadi di usus halus yaitu proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan juga gula. Lalu, pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan juga protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga lemak dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut vilum. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi dapat diserap secara maksimal. Lalu menuju ke usus besar atau usus yang membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus. Pada usus besar ini sisa makanan tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh, lalu akan diteruskan ke usus besar.
Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dalam bentuk feses dengan dibantu oleh bakteri yang disebut E. coli atau Escherichia coli. Di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon, sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini dapat membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses ini perlu dikeluarkan atau tidak. Lalu yang terakhir, anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Fungsinya sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.